Nih, bendera revolusi ini. Oh, bendera revolusi. Saya loyal dengan Soekarno, dengan Presiden, pemimpin besar revolusi. Itu tugas kita ya tugas untuk Soekarno. Tahu-tahu di asrama saya diambil oleh Untung. Jam 10 malam saya supaya membawa senjata, 2 pistol, cung 1, peluru banyak. Terus dibawa ke tempatnya Tommy, rumah sakit, ke sana. Laporan. Pak Latif dengan Untung laporan bahwa besok ada ini. Tahu-tahu Pak Harto diam saja. Besok ada ini begini kudeta gitu. Tommy itu kan siram sop, sedang bikin sop, kaki Nini Harto kesiram terusan di rumah sakit itu. Pak Latif dengan Pak Untung masuk ke rumah sakit, saya enggak, saya dengan supirnya dengan di luar. Tahu-tahu kan di RSPAD itu kan, itu Selayang Pandang itu, terus saya bawa ke sana, Lubang Buaya. Tidak tahu menahu urusan apa, ini saya juga kaget. Lo tahu-tahu begini. Ada sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, sasaran sampai sasaran 7. Tahu-tahu 7 jenderal itu gitu. Baru ngerti itu setelah jenderal pada datang sudah diculik. Cakrabirawa mundur, nah saya Pak Untung pergi, komandan pergi, semua pergi, dan hanya supir-supir aja, truk-truk Cakrabirawa yang membawa saya. Saya komandannya jadinya, membawa pulang ke Halim. Saya ditugaskan untuk menjemput jenderal, 7 jenderal untuk dihadapkan ke Presiden Bung Karno. Saya ditugaskan menjemput Jenderal Suprapto apa ya, kalau nggak salah. Ya karena memang betul pada waktu itu ada informasi bahwa akan terjadi coup dari Dewan Jenderal ke pimpinan besar revolusi Bung Karno, sehingga perlu diadakan pencegahan. Jadi kami selaku prajurit diperintahkan oleh atasan, doktrinnya tidak ada seorang prajurit yang diperintahkan oleh atasannya itu bilang tidak mau. Semua perintah dari atasannya harus dilaksanakan untuk mengambil para jenderal agar supaya menghadap ke Bung Karno, ke istana. Waktu itu Bapak menjemput siapa? Mas Sution. Setelah kita ketuk pintu, kita buka, ternyata Pak Mas lari. Sebelum kami bisa bicara, beliau sudah lari dari kamarnya, loncat lewat jendela. Berarti apa yang mau dilakukan oleh Pak Mas itu menurut pengertian para prajurit, ya benar mereka banggang terhadap perintah. Padahal Bung Karno itu kan panglima tertinggi. Ya. Kenapa anak buahnya sebagai seorang jenderal dipanggil oleh panglima tertinggi tidak mau datang bahkan lari? Bukan salah dari pasukan Cakrabirawa. Mestinya seorang jenderal kan tahu kan bahwa seorang prajurit mendapat tugas harus dihadapi. Tapi setelah diketuk pintu justru malah dikunci lebih kuat. Akhirnya oleh teman saya yang sekarang sudah dieksekusi, yang sudah dihukum mati, itu pintunya ditembak. Penembakan pintu itu barangkali menurut perhitungan logika yang anu saja, yang pasti peluru ini nyasar ke anaknya, gitu loh. Jadi tidak ada semata-mata anaknya yang tidak tahu apa-apa ditembak itu gendeng apa. Setelah sampai di Lubang Buaya, tidak ada Cakrabirawa yang memegang jenderal apa tidak ada.
di tangan Angkatan Udara sudah. Jadi kalau sudah bicara masalah di tahanan 13 tahun lebih, sudahlah. Banyak sekali buku yang menceritakan bagaimana perlakuannya terhadap orang seperti saya. Terutama memberi makan, bulgur, jagung, disebar gitu. Pernah saya 15 hari hanya jagung disebar. Nggak dikasih minum, dikasih apa? Pernah. Kan dikasih makan bener, itu setelah 72. Ada PBB datang, meriksa semua. Hak asasi manusia dari Swiss, dari PBB datang, dari baru dikasih nasi. Itu aja 72, sudah berapa? 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 8 tahun baru. Yana Soeharto itu orang-orang betul bukan manusia itu. Namanya Soeharto. Memperlakukan kita itu lebih daripada anak anjing, kiri kalau bahasa sininya. Jadi saya disiksa itu sampai setiap pemeriksaan pulang saya digotong sama Drakbar. Saksinya Pak Iskak gitu. Pak Iskak tahu berlumuran darah. Karena apa? Sampai saya terjadi badannya hancur, ininya patah, ini patah, di sini patah ini sampai sekarang. Ini sambung platina sama Palamera Internasional di sini. Permasalahannya, kalau strategi militer, saya tidak akan, walaupun saya dihukum mati, itu tidak masalah. Saya katakan semua. Kalau saya ditanya masalah strategi militer, peluru senjata isi berapa, kamu bagaimana cara membawa senjata, kamu nembak dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat saya. Dan itu perintah dari atasan saya. Tapi kalau saya dipaksa untuk mengaku sebagai seorang komunis, mau sampai mati saya memang tidak mungkin. Sebab memang saya tidak ngerti masalah komunis. Tahun 67 saya masuk ke Mahkamah Militer Kodam. Di situ proses mobil artinya setiap sore siang diperiksa terus. Akhirnya saya divonis hukuman mati. Ya. Pada awalnya saya terima, tapi penasihat hukum saya, seorang dari Sumatera, mengatakan, "Loh Bapak ini gimana Pak Lemi? Katanya masih punya keinginan untuk meneruskan perjuangan. Tapi kenapa baru begitu aja udah menyerah? Padahal masih ada tingkatan bisa naik banding gitu." Saya pikir-pikir ya benar juga itu pandangan. Ya sudahlah, tapi Bapak saja yang bandingnya. Akhirnya saya banding. Saya dulu kawin di 5 bulan, Mas. Istri saya mengandung 1 bulan. Saya ditahan 13 tahun. Ya bojo ucul, bondo mawut, pangkat minggat. Iya kan? Begitu aku pulang, anak saya sudah 13 tahun umurnya. Begitu. Anak saya sudah takut. Orang bondo seperak baru ada duit. Gitu. Apa sih? Bondo nggak punya, pangkat nggak punya, hanya nyawa. Modalnya saya hanya nyawa. Ya mungkin yang menimbulkan saya stroke begitu itu. Banyak sekali pikiran-pikiran yang memikirkan soal tugas dianggap salah. Setelah itu istri berbuat begitu. Jadi saya pendam saja, tapi kan nggak kuat akhirnya. Nah, saya pulang langsung terus ke Purbalingga, saya kawin dengan ini juga suaminya dulu militer. Nah, saya kawin dengan ini janda sudah. Harapan saya sih ya memang kita tidak boleh munafik ya. Kalau bisa ya tolonglah. Yang pertama adalah para ex-Tapol jangan sampai menyelewengkan sejarah ini. Katakanlah apa yang dilakukan pada waktu itu. Yang kedua, karena memang menghadapi hidup yang sangat berat, ya Allah pemerintah
sedikitlah ada perhatian lah bagi korban-korban itu, ya dituntaskanlah kesejahteraan hidupnya. Hanya harapan saja pada waktu itu. Saya setelah Habibie, setelah Gus Dur, setelah bahkan anaknya sendiri Bung Karno, Megawati, saya pada waktu itu belum ada untuk pemikiran untuk mendapatkan angin segar lah, untuk mendapatkan kehidupan saya. Abdurrahman Wahid mending sebab bicara pro demokrasi, ya, bahwa Abdurrahman Wahid itu mending, bahwa dia memang mau merangkul kita. Ya mendingan lah setelah 98, 98 reformasi itu. Gus Dur, ya, saya secara pribadi, barangkali teman-teman lain pendapat, tapi saya pribadi, saya amat topi dengan namanya Gus Dur.